Oke, kita akan membaca buku fikih bab 5 yaitu tentang kurban. Nah, kurban itu apa? Sudah tahu ya? Kurban itu kita menyembelih hewan ternak yang berkaki 4 ya. Contohnya kambing, sapi, unta ya. Ada yang kerbau juga kadang-kadang ya, karena sapi sama kerbau itu dianggapnya sama. Nah, boleh nggak kurbannya pakai ayam? Boleh nggak? Nggak boleh ya, karena apa? Syaratnya adalah berkaki 4, hewan ternak yang berkaki 4. Oke, kita baca dulu dari sejarahnya. Sejarah ibadah kurban. Kapan sih kurban itu mulai diperintahkan oleh Allah? Nah, sebagian ulama itu berpendapat bahwa kurban itu pertama kali diperintahkan oleh Allah itu mulai zamannya Nabi Adam. Nah, jadi zaman manusia pertama kali diciptakan ya, yaitu Nabi Adam, itu sudah diperintahkan untuk berkurban. Pada waktu itu, Allah memerintahkan kepada kedua anaknya Nabi Adam untuk melakukan kurban. Jadi sejarahnya ya, istrinya Nabi Adam itu ketika melahirkan itu selalu kembar yang sepasang, laki-laki perempuan. Nanti melahirkan lagi sama, laki-laki perempuan. Jadi kembar tapi laki-laki dan perempuan ya, kembarnya itu sepasang. Nah, terus ya, yang Habil ya, Habil itu dia berpasangan dengan perempuan yang gak terlalu cantik ya, namanya Labuda. Sedangkan Kobil itu dia berpasangan dengan yang cantik. Jadi saudara kembarnya Habil ya, si perempuan itu gak terlalu cantik. Sedangkan saudara perempuannya Kobil ya, saudara kembarnya Kobil itu cantik sekali. Nah, kemudian Allah memerintahkan anak-anaknya Nabi Adam tadi itu untuk menikah. Karena nggak boleh menikah dengan saudara, ya kan pada waktu itu belum ada manusia lain selain mereka ini ya, selain keluarganya Nabi Adam. Kan Nabi Adam yang diciptakan pertama kali ya. Nah, jadi nggak ada manusia lain selain itu, hanya ada Nabi Adam, istrinya dan anak-anaknya yang kembar-kembar tadi itu. Nah, oleh Allah gak boleh menikah dengan sesama saudara, itu kan gak boleh. Akhirnya disuruh menikah dengan saudara yang misalnya Habil tadi kan kembarannya dengan Labuda. Nah, Habil ini disuruh menikah dengan kembarannya Kobil, jadi silang ya, tidak dengan saudara kandungnya tapi dengan adiknya lagi ya, tidak dengan saudara kandungnya, tidak dengan pasangannya tadi itu ya. Paham ya, semoga paham ya. Jadi Habil tadi kan, Habil pasangannya Labuda, terus Kobil pasangannya Iklima. Nah, si Habil ini disuruh menikah dengan Iklima, sedangkan Kobil disuruh menikah dengan Labuda. Nah, kira-kira Kobil itu gak setuju. Karena apa? Karena Labuda ini gak begitu cantik ya. Dia mau menikah dengan saudara kembarnya tadi itu yang cantik sekali. Nah, akhirnya mereka ini bertengkar. Nah, untuk mengatasi pertengkaran tadi itu, sama Allah disuruh untuk berkurban dua-duanya. Habil dan Kobil ini, mereka berdua disuruh untuk berkurban, mempersembahkan hasil yang terbaik ya. Habil itu karena dia ini seorang peternak ya, dia punya hewan ternak yang banyak. Habil ini dia mempersembahkan hewan ternak yang terbaik untuk dikurbankan. Sedangkan Kobil karena dia ini adalah seorang petani, dia kan nggak begitu ikhlas ya. Dia ini dalam hatinya itu nggak ikhlas. Kenapa aku disuruh berkurban ya, padahal saudaraku ini yang cantik, seharusnya dia yang menikah denganku, katanya Kobil seperti itu. Tapi karena yang memerintahkan ini adalah Allah ya, mau nggak mau Kobil harus mengerjakan. Nah,
karena nggak ikhlas tadi itu, akhirnya Qabil memberikan hasil pertanian yang jelek, yang sudah rusak, yang sudah busuk, ya, dikasih buah-buahan yang sudah jelek untuk dikurbankan. Nah, pada waktu itu yang diterima adalah kurbannya Habil, ya. Ada api yang menyambar dari langit mengambil hewan ternaknya Habil. Berarti tandanya apa? Yang diterima adalah kurbannya Habil, yang hewan ternak yang bagus tadi itu. Sedangkan kurbannya Qabil yang buah-buahan yang sudah busuk tadi itu tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Karena dia tidak ikhlas. Nah, itu ya. Nah, itu yang menjadi dasar diperintahkannya ibadah kurban. Ya, itu yang menjadikan sejarah pertama kali kurban itu, ibadah berkurban itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Nah, itu sejarah yang jauh sekali. Sedangkan dalam agama Islam, ibadah kurban itu mulai diperintahkan, ya, yang secara syariat ada, yang kemudian kita ikuti, kita contoh bagaimana sih cara berkurban yang benar, itu adalah pada masa Nabi Ibrahim, ya. Jadi tadi itu adalah sejarah yang panjang sekali. Sejak zaman Nabi Adam itu sudah ada perintah untuk berkurban. Tapi yang kita ikuti caranya, kita ikuti syariatnya itu adalah dimulai pada masa Nabi Ibrahim. Masih ingat ceritanya ketika Nabi Ibrahim bermimpi, ya, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Padahal pada waktu itu Nabi Ibrahim ini sudah lama sekali gak punya anak, ya, sampai istrinya sudah tua. Nabi Ibrahim sudah tua tapi belum juga dikasih anak. Nah, ketika sudah dikasih anak, ya, yang namanya Ismail, kan senang sekali ya, yang namanya orang tua sudah lama menunggu-nunggu anak, ya, ketika dikasih anak satu-satunya ternyata disuruh sama Allah, disuruh apa? Disembelih. Kira-kira bagaimana tuh perasaannya Nabi Ibrahim kalau seperti itu? Ya, pasti sedih ya. Pasti sedih. Ini anak yang sangat dinanti-nanti, anak yang sangat ditunggu-tunggu. Tapi sama Allah justru diperintahkan untuk disembelih. Pada mimpi yang pertama kali, Nabi Ibrahim gak percaya. Ya, jangan-jangan ini bukan perintah Allah, ya. Jangan-jangan mimpi ini berasal dari setan. Gak percaya Nabi Ibrahim. Terus, pada hari kedua, mimpi lagi. Nabi Ibrahim mimpi lagi. Masih juga belum percaya. Gak mungkin Allah menyuruh aku untuk membunuh anakku. Nabi Ibrahim masih gak percaya. Nah, baru pada mimpi yang ketiga, Nabi Ibrahim yakin bahwa mimpinya tadi itu adalah wahyu dari Allah. Akhirnya disampaikanlah mimpi tadi itu kepada anaknya. Ya, disampaikan kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk menyembelih kamu." Ya, pada waktu itu Ismail berusia 7 tahun. Ada juga yang bilang pada waktu itu Nabi Ismail usianya 13 tahun. Jadi bukan anak bayi lagi, bukan anak kecil, ya. Sudah agak besar, ya. 7 tahun atau 13 tahun. Nah, kemudian gimana kata Nabi Ismail? Nah, karena Nabi Ismail ini adalah anak yang taat kepada orang tuanya, maka Ismail tadi itu setuju, ya. "Wahai ayahku, kalau memang itu adalah perintah dari Allah, maka aku ikhlas." Ya. Bayangkan anak umur 7 tahun, ya, anak umur 7 sekitar 7 sampai 13 tahun, ya. Sudah bisa berpikir dengan cara seperti itu, ya. Nalarnya sudah pokoknya kalau ini adalah perintah Allah, maka aku setuju. Padahal dia mau disembelih, dia mau dibunuh sama ayahnya. Ya, karena apa? Karena ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tadi itu. Nah, karena ketaatan mereka berdua, ketika pisau itu sudah tepat di lehernya Ismail, ya, seketika itu juga Allah mengganti Nabi Ismail dengan kambing, dengan domba, ya, atas izin Allah, ya. Ismail tadi akhirnya tidak jadi disembelih. Ya, padahal nggak tahu ini sebelumnya. Nabi Ibrahim nggak tahu dengan
rencana Allah ya. Apakah kira-kira Nabi Ibrahim tahu? Udahlah nggak apa-apa, nanti pasti diganti sama domba. Nggak tahu. Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail ini nggak tahu kalau ternyata setelah ya mau disembelih itu, ini pisau sudah ada di lehernya ya, itu ternyata pada saat itu juga diganti dengan domba. Itu Allah yang Allah yang Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim nggak tahu sebelumnya dengan rencana Allah itu. Jadi benar-benar pasrah, benar-benar ikhlas. Kalau memang ini adalah perintah Allah, maka aku rela membunuh anakku, menyembelih anakku. Ya, tapi ini adalah bentuk apa? Bentuk ujian dari Allah. Allah menguji apakah mereka berdua ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini taat dengan perintah Allah. Ternyata lolos ujian ya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail karena ketaatannya mereka berdua lulus ujian dari Allah. Pada saat itu juga diganti dengan seekor domba. Nah, sejarah inilah yang kemudian dijadikan dasar bagi kita semua umat Islam untuk melaksanakan ibadah kurban. Nah, itu tadi sejarahnya. Ya. Nanti pembahasan yang lain tentang apa itu ibadah kurban, bagaimana caranya, hewan apa saja yang dikurbankan, terus hewannya laki-laki atau perempuan, ya, hewannya ini umurnya berapa, itu nanti kita bahas di lain hari ya. Oke, cukup dulu pertemuan kita untuk hari ini. Kita tutup dengan membaca doa penutup bersama-sama.